Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang digital business model innovation. Learning goals yang diharapkan dari peserta adalah peserta dapat mengerti tentang bagaimana membangun hybrid digital business model dan dapat mendefinisikan konsep dari business model innovation dan membedakannya. Ya, baik teman-teman, kita berada pada bagian terakhir dari course digital business model. Itu kita bicara tentang digital business model innovation, ya. Pada bagian ini kita memperhatikan bahwa inovasi di dalam bisnis model itu merupakan bagian yang mungkin paling advance, ya. Kalau di awal kita bicara tentang konsep bisnis model, sampai di akhir kita bicara tentang hybrid business model, ya. Nah, pada pertemuan ini kita membicarakan tentang inovasinya. Karena kalau bisnis model sudah mencapai posisi yang hybrid, artinya sudah paling lengkap. Nah, apa yang dilakukan oleh perusahaan itu mencari inovasi, ya. Dan saat ini dikatakan bahwa business model innovation ini menjadi satu bagian yang paling menarik perhatian, ya. Karena ini merupakan bagian yang paling banyak dilakukan di dalam business model management. Nah, menjadi perhatian karena memang banyak sekali literatur dan hal praktis yang dilakukan di dalam business model yang berhubungan dengan kondisi, struktur, dan implementasi dari inovasi di dalam berbagai level yang ada. Nah, kalau kita bicara lanjut, ya, jadi yang dilakukan inovasi adalah produk dan prosesnya tentunya, ya. Produk dan proses inovasinya, kemudian knowledge dari bisnis model konsepnya ini, baik yang klasik, ya, yang sudah dilakukan sebelumnya dalam rangka untuk mengetahui inovasi yang terjadi saat ini atau yang akan kita buat. Nah, ini kalau kita perhatikan bagaimana proses business model innovation ini berkembang, ya, dari tahun 2000 sampai sekarang saat ini. Nah, kalau kita lihat sebelumnya yang dibicara tentang corporate strategy dan inovasi dari segi teknologi, ya, tentunya, dan manajemen, ini makin meningkat pembicaraannya tahun 2005 sampai 2010, bertambah dengan adanya bagian dari entrepreneurship, ya. Dan kalau kita lihat di tahun 2011 sampai sekarang ini semakin berkembang, ya, diskusinya. Dan tadinya dari fase yang mula-mula ini kemudian bergerak menjadi fase formasi, ya, dari seluruh konsep yang ada, sekarang menjadi fase konsolidasi dan differentiation. Jadi kita ada di fase yang saat ini, ya. Nah, ini kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut bisa dicari literaturnya, ini sudah disediakan. Oke. Nah, ini kalau kita lihat secara diagram, ya, aplikasi yang dilakukan ini selalu meningkat. Terakhir tahun 2015, ya, kemungkinan karena sumbernya pada tahun 2016 ini belum selesai, ya, informasi yang dikumpulkan. Nah, ternyata kalau dikumpulkan ternyata paling banyak secara kualitatif, ya, kualitatif empirical studies. Jadi empirik tapi secara kualitatif, lalu diikuti dengan studi secara konseptual dan secara kuantitatif. Nah, ini dari tahun ke tahun selalu ada, ya, penelitiannya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi pimpinan perusahaan atau CEO, ya, yang diinterview, ini ternyata hampir 70%, ya, bicara tentang fundamental dari inovasi bisnis model. Dan kemudian maksudnya fundamentalnya secara menyeluruh, ya, perubahan secara menyeluruh dari dalam inovasi. Nah, tapi sekitar hampir 30% itu bicara secara moderate, ya, perubahan secara moderate. Oke. Nah, berikut ini adalah kita melihat sebuah matriks, ya. Ada 4 bagian di sini. Ini bagian pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau kita lihat di sini, nah, 1, 2, 3, 4, ya. Di sini eksperimen, jadi sudah dilakukan, dan ini rencana. Nah, kalau eksperimen ini berhubungan dengan expose. Expose itu artinya kejadian yang sudah berlanjut, ya, penelitian atau kejadian yang sudah berlanjut. Sementara ex ante ini yang akan dilakukan atau rencana, konsep, ya, secara konseptual. Nah, ini wilayah yang secara konseptual, ini secara fakta yang sudah berlangsung, ya. Jadi
penelitian sebelumnya yang melakukan eksperimen itu menunjukkan bahwa business model innovation itu memiliki karakter ya, dan sudah dilakukan eksperimen pada produk tertentu ya. Kemudian bicara juga tentang structure frame-nya ya dari business model innovation. Nah, berlanjut dengan inovasi dari structure dan rencana manajemen task ya. Dilanjut juga dengan underlying frame dari business model innovation nih di bagian kedua ini dalam rencana ini sifatnya semua rencana yang di sini yang sebelah kanan ya. Nah, lanjut kita lihat ke matriks yang bagian 3. Nah, ini bicara bagaimana business model innovation mirip seperti di dalam expose ya atau eksperimen. Ini bicara tentang eksperimennya sendiri dan kemungkinan penelitian di dalam produk tertentu ya. Nah, lalu di sini juga mengambil kesempatan ya di dalam ex ante ini yang jadi kan sifatnya perencanaan ya untuk mendefinisikan komponen-komponen dalam business model innovation. Selanjutnya bagian terakhir adalah structure dan plan. Ini juga mirip dengan matriks yang kedua ya di sini. Nah, bedanya di sini kan ada non structural frame underlying business model innovation. Di sini ada business model innovation. Ini mengambil alih untuk mendefinisikan komponen-komponen yang ada ya. Sekali lagi di sini sifatnya untuk yang akan datang ya. Jadi ini matriks untuk business model innovation. Nah, di sini berikutnya adalah satu framework ya. Framework yang disebut dengan NICE ya. NICE itu singkatan dari Novelty, Lock-in, Complementaries, and Efficiency. Jadi novelty ya keterbaruan ya. Nah, bagaimana mengadopsi dari inovasi elemen yang ada, kemudian membuat sebuah aktivitas yang sifatnya vokal ya, sehingga terbentuknya sebuah structure yang baru dan pendekatan yang baru. Ini contohnya ada Apple. Ini satu yang fundamental ya, artinya berubah sama sekali ya, yang baru sama sekali. Lalu ada lagi yang framework, bagian dari framework ini yang disebut dengan lock-in, yaitu menciptakan efek dan menarik perhatian dari pihak ketiga untuk menjadi bagian dalam partisipan di dalam bisnis model. Ya, contohnya eBay ya, di mana di dalam sistem ini ada banyak buyer juga ada banyak seller sebenarnya. Ya, lock-in. Complementaries ya, ini melakukan penggabungan ya atau bundling ya dari aktivitas-aktivitas yang ada dengan tujuan untuk mengenerate ya value added ya. Contohnya perusahaan bioteknologi di sini ya, dan perusahaan farmasi. Dan yang terakhir dari framework NICE ini adalah efisiensi, yaitu melakukan reorganisasi dari aktivitas yang ada dengan tujuan untuk mengurangi biaya transaksi. Nah, jadi ini salah satu framework yang digunakan untuk business model innovation. Berikut adalah sebagian penelitian yang menyampaikan definisi tentang apa yang disebut dengan business model innovation. Nah, di sini tahun 2004 ya, business model innovation adalah perubahan ya, replacement ya, penggantian ya, produk dan service yang ditawarkan kepada customer atau pelanggan yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini yang cukup fundamental ya perubahannya. Nah, kemudian definisi kedua ada bicara tentang konseptual business model innovation ya, yang terjadi dalam hal mengadopsi pendekatan dari keterbaruan ya untuk komersialisasi. Dan yang berikutnya adalah Bickner ya, Osterwalder dan Bickner ini penulis business model Canvas. Ini mengatakan ini bukan tentang masalah melihat hal-hal yang lewat, yang udah lalu ya, bukan masalah looking back. Karena indikasi sebelumnya itu hanya menunjukkan sesuatu yang kita bicarakan untuk masa depan sebenarnya ya. Jadi bukan kita bicara tentang kompetitor kita ya. Selama business model innovation ini bukan mengcopy atau melakukan benchmarking ya. Benchmarking itu artinya mengukur kompetitor kita atau industri ya.
tapi tentang bagaimana menciptakan ya suatu mekanisme untuk menciptakan value dan revenue tentunya. Nah, jadi ini bicara tentang yang akan datang kalau menurut Osterwalder ya. Ini sangat terkenal penulisnya nih. Jadi dia bilang jangan bicarakan tentang yang sudah lewat, tapi kita bicara tentang menciptakan satu mekanisme ya. Yang terakhir, Wirtz ini penulis dari buku ini sendiri bicara bahwa business model innovation itu menggambarkan suatu proses untuk mendesain ya, untuk melahirkan satu bisnis model baru di dalam pasar, dan tujuannya untuk mengadjust value proposition yang ada dan atau value constellation. Ya, nanti kita lihat penjelasannya lebih detail.